Coba mawon. Oh, mboten Justy kah? Oh, monggo beneran. Berdua, ngomong berdua. Tiga langkah ke kiri, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa Sumbermanjing Kulon, yang terhormat kepada Bapak Babinsa Desa Sumbermanjing Kulon, yang terhormat pula Bapak dari petugas Damkar, Bapak Saiful, dan juga Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah SWT. Di pagi hari ini kami berdua bisa silaturahmi ke panjenengan semua. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan memberikan efek yang positif buat kita semua. Mungkin biar nggak tegang kalau ada tikar double santai mawon, soalnya makai jenengan lek tegang nggak masuk. Nggih, betul masuk. Betul nopo niki dipun digelar terus kemudian sambil duduk saya yang berdiri nak bapak. Monggo. Nggak apa-apa. Tikarnya sambil duduk karena kalau jenengan mboten santai ning angel. Mboten kira aku nggih. Mohon izin Bu Kades nggih kali Pak Wawin. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, bukan rumah sakit Pak nggih. Saya Saiful Anwar, saya domisilinya di Kondang Legi. Keseharian saya ngantornya di Pendopo Kabupaten yang di sebelahnya alun-alun. Jadi kami berdua ini dari seksi penanggulangan kebakaran. Kalau Mas Ari ini sebetulnya agak dekat Seberjo, nggih, Pagedangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, ya. Saya itu bukan ahli soal pemadam kebakaran, tapi sebenarnya kami selalu dilatih untuk menjadi tim pemadam kebakaran, jadi seperti itu. Damkar Kabupaten Malang itu sekarang punya 1 mako dan 3 pos. Pos damkar ada di Kepanjen yang sebelumnya ada di Pendopo Kabupaten, sekarang sudah bergeser ke blok office.
Jadi di depannya Cipta Karya. Di situ kami ada 2 unit damkar, 1 vector dan 1 water supply. Di wilayah selatan, memang di rapat-rapat sebelumnya Pak, kita itu ditanya idealnya di kabupaten Malang ada berapa pos. Jadi kalau menurut ideal, kami menyebutnya adalah ada 7 pos. Terus sementara masih ada 4, rencana akan menambah 3 pos lagi, yaitu 1 di Wajak, 1 di Dampit, dan 1 di Paga. Jadi ini masih rencana. Jadi di Paga karena apa kok yang muncul adalah di Paga itu karena ketika kita mau ke Donomulyo, ke Kalipare atau kemana itu yang mungkin yang sangat dekat adalah di Paga. Jadi mudah-mudahan nanti unit kita nambah dan personil kita tambah. Jadi untuk bisa merealisasikan pos-pos tambahan itu bisa segera terlaksana. Jadi seperti itu. Jadi mungkin tadi disinggung ini alatnya adalah namanya APAR. Apa sih kegunaan APAR ini? APAR ini adalah sesuai dengan namanya APAR, alat pemadam api ringan. Jadi seperti itu. Ini tuh kegunaannya adalah untuk memadamkan api ketika masih apinya belum besar, ketika apinya masih kecil atau tahap awal. Karena dari api sendiri dan kebakaran itu, jadi kalau kebakaran tadi Pak Babin menyebutnya adalah api kecil adalah kawan, api besar adalah bencana. Tapi ada tambahan sedikit, api yang kebakaran yang bahaya itu adalah api yang tidak kita ketahui. Walaupun kecil Pak, tapi kalau tidak kita ketahui dan tidak kita kendaki itu sangat berbahaya. Jadi seperti itu. Jadi kebakaran itu adalah munculnya api yang tidak kita ketahui dan tidak kita kendaki. Jadi seperti itu. Dan api itu terdiri dari 3 unsur. Api akan terbentuk kalau 3 unsur ini terpenuhi. Yang pertama adalah bahan bakar. Kalau bahan bakarnya ini bisa berbentuk bahan padat, bahan cair, listrik. Jadi seperti itu. Bahan bakarnya bisa berbentuk kayu, berbentuk plastik, berbentuk karet atau kertas. Ini termasuk di bahan bakar padat. Kemudian di bahan bakar yang cair itu bisa berbentuk cair dan gas ini bisa berbentuk kayak BBM, kayak bensin, solar. Terus kemudian kalau gas itu LPG. Jadi seperti itu. Ini adalah bahan bakar yang kedua. Yang ketiga adalah listrik. Ini adalah dari klasifikasi kebakaran A, B, dan C. Kalau ini di sini ada tulisannya A, B, C. Itu adalah kegunaan alat ini bisa untuk kebakaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Terus kemudian unsur yang kedua adalah oksigen. Api itu sama dengan manusia. Jadi butuh oksigen untuk bisa menyala. Jadi kalau udara normal ini ada 29% oksigen dalam kadar udara. Kalau manusia itu butuh minimal 21%. Itu kita baru bisa bernafas dengan enak dalam seperti itu, bernafas dengan normal. Tapi kalau api ini tidak butuh 21, tapi butuh 16% saja sudah bisa nyala. Terus kemudian yang ketiga adalah unsur panas. Ya, panas ini adalah bisa karena korek atau karena konsleting, jadi seperti itu, atau karena gesekan. Gesekan itu ketika bahan ini panas, kayu yang terlalu panas atau bambu yang panas terus gesekan. Kalau mungkin ada kalau istilah Jawa barongan, tanpa ada yang bakar tapi ternyata ada kebakaran, itu adalah gesekan ini menimbulkan panas dan daunnya dalam kondisi kering. Jadi seperti itu. Lah, gunanya dari bahan ini atau nanti pelatihan ini adalah gimana sih caranya memadamkan api, yaitu dengan memutus salah satu unsur dari 3 unsur yang ada ini, yaitu yang paling mudah adalah menghilangkan oksigennya. Jadi tujuannya adalah kayak APAR ini adalah memutus oksigennya. Ketika oksigen ini sudah terputus, maka api akan padam. Sebagai contoh, kalau jenengan nyalakan lilin,
terus kemudian lilin pun jenengan tutupi gelas. Maka ketika oksigen yang ada di ruang tertutup ini habis, maka lilin itu akan mati dengan sendirinya. Itu adalah prinsip ketika kita memutus oksigennya. Kemudian alat ini juga adalah sebagai istilahnya adalah safety kita, adalah untuk melindungi aset kita. Kalau mungkin ditaruh di kantor desa Bu ya, adalah untuk melindungi aset-aset desa di situ. Jadi kalau dibilang idealnya satu kantor itu ada berapa apar, jadi itu ada hitung-hitungannya Pak Wabin. Jadi kalau apar ini adalah kapasitas 4 kilo. 4 kilo ini kalau di ruangan yang istilahnya penuh dengan meubiler, penuh dengan aset, itu kemampuannya adalah ketika dia melindungi 20 meter seperti ini karena itu harus ada apar untuk kapasitas 4 kilo. Itu bukan untuk memadamkan yang satu ruangan segitu, tapi enggak, tapi adalah untuk membackup ketika ada muncul kebakaran awal. Kemudian yang kedua adalah ketika kebakaran adalah dari unsur cair. Di situ bisa ada BBM, kemudian ada jenis LPG. LPG itu walaupun sebutnya gas, tapi bentuknya adalah cair, liquid petroleum gas, maka disini adalah LPG. LPG ini sifatnya sama kayak korek. LPG ini dia mendorong keluar. Jadi kalau ada istilah di TV ada rumah yang meledak, ada tabung gas LPG yang meledak, ini adalah salah kaprah. Yang meledak bukan tabung LPG-nya, tapi adalah ruangan yang tanpa ventilasi, yang minim ventilasi, di dalamnya ada tabung yang bocor. Jadi ketika jenengan neten gasnya bocor, niki ngawas ya, ngawas, dan ruangan sing ventilasi ini minim, sing cenderung mboten nonton atau di pintu. Lah, ketika gas ini sudah memenuhi ruangan, berarti ada dua unsur yang sudah tercampur, gasnya sama oksigen. Ini tinggal nunggu unsur yang ketiga, yaitu pemantik atau panas. Maka ketika jenengan mungkin habis dari bekerja terus pulang, pas dia buka pintu terus kok ada bau yang menyengat, ini saran kami jangan menyalakan lampu. Kalau yang ada yang sudah menyala jangan dimatikan. Jadi kalau yang belum menyala jangan dinyalakan, kalau yang sudah menyala jangan dimatikan. Karena ketika jenengan nyalakan lampu, saklare saman penek, itu muncul bunga api kecil. Ketika ini terjadi, maka seluruh ruangan ini akan terbakar serentak. Nah, inilah yang menimbulkan kebakaran. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada kebakaran yang disebabkan oleh listrik, yaitu biasanya kita sebutkan adalah dengan korsleting listrik. Dan ini biasanya terjadi karena kelalaian kita sebagai manusia. Yang dimaksud kelalaian adalah kadang kita pergi keluar rumah, lali mari setelikonya boten dicabut. Keluar rumah dengan jarak yang lama, magicome nggak dicabut. Terus kemudian ini yang biasanya terjadi adalah kita tidak menggunakan instalasi listrik yang sesuai, buru murai orang buru amane. Jadi ketika jenengan ono sing SNI misalnya kabel sak meternya rego 5.000, wah kabel itu sing 2.000 ae, kabel serabut yang kecil. Ini ketika beban aliran listriknya ini tinggi, maka kabel ini yang istilahnya dia akan panas. Ketika dia panas, otomatis leleh. Lek pas kabel ini sama tak ngliwati kertas atau di atas kayu yang kering, maka kemungkinan terjadi adalah kebakaran. Kemudian didapatkan seperti ini. Ketika kita punya jam-jam yang rawan, istilahnya seperti itu. Jam-jam rawan kita adalah ketika pagi itu adalah sejak habis subuh
sampai jam 9. Ini jam-jam rawan. Terus kemudian ketika malam itu adalah jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kenapa kami menyebut adalah jam-jam rawan? Ketika pagi itu biasanya kebakaran kalau terjadi pagi itu adalah karena kelalaian dari dapur, Ibu. Jadi banyak yang berita masuk kami adalah dari satu kebocoran gas LPG. Terus kemudian ketika masak ibu-ibunya ditinggal belanja, tapi kompornya tidak dimatikan. Ini kemarin menghabiskan 3 rumah Pak di Talok. Itu gara-gara gitu, goreng tempe belum selesai, enek melijo liwat, ditinggal ngubar melijo di omah kobongan, dan ini merembet ke 3 rumah di sebelah-sebelahnya. Maka karena kelalaian kita, yang rugi bukan hanya dirinya sendiri tapi orang lain juga, jadi seperti itu. Kemudian ketika berhubungan dengan listrik, kita harus benar-benar memperhatikan. Yang tidak kami anjurkan ketika dengan listrik adalah jenengan pakai stop kontak yang didobel-dobel. Stop kontak jika IT casis sing cek-cekane kuatah, enter sing malu TV, enter sing ten nomor kulkas, enter sing ten apa, enter damel cas, tapi kan ngoten iki. Ini ketika bebannya terlalu tinggi, di stop kontak ini juga akan panas, jadi seperti itu. Pernah kita ke ini Bu, di Cungkal, ya Paga, itu habis kebakaran dulu. Ketika selesai kita investigasi, anaknya bilang gini, kula ngecas tablet kali HP tendure lemari plastik, kemudian ditinggal ngobrol di dapur, maka akhirnya kamar ini terbakar. Maka yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah pengertian-pengertian yang menyebabkan kebakaran. Dalam kebakaran itu sendiri pasti ada, yang pertama adalah pra kebakaran, yang kedua adalah waktu terjadinya kebakaran, dan yang ketiga adalah pasca kebakaran. Maka ketika ini disampaikan kepada masyarakat untuk sosialisasi, ini yang kita ambil adalah 2 saja. Jadi ketika pra kebakaran, sebelum kebakaran, dan ketika terjadi kebakaran. Yang pra ini adalah bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi kebakaran. Hal-hal yang saya sampaikan tadi itu adalah sebagai upaya-upaya kita untuk mencegahnya. Kemudian jika terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Pak, Bu, terjadi kebakaran, yang pertama dilakukan adalah ketika jenengan minta tolong, itu salah satunya adalah tolong hubungi damkar. Ketika di tahap awal, biasanya niku tiang niku nelpon damkar, lek wis nyoba mateni dhewe dan ndak mampu, itu baru telepon ke damkar. Ya lek misalkan prosesnya dari pertama nangani sampai setengah jam, itu terus baru telepon, ya baru telepon. Ya kita datang, apalagi katanya Bapak tadi ke Panjen ke sini, kalau ke Sumamajin Kulon itu istilahnya 1 jam, maka ya kita terbuang untuk 1 jam ini. Tapi ketika ada kebakaran di awal dan menghubungi damkar, walaupun nanti misalkan lah kami masih perjalanan, kula tasih pergi gampingan, terus sama telepon balik, Pak, gini wis mati, pasti kami bilangnya ya alhamdulillah, karena kami nggak jadi nyemprot kan, seperti itu. Jadi sering Pak kita ditelepon seperti itu, ada kebakaran, ditelepon, kita berangkat, kita masih di tengah perjalanan, ditelepon lagi, Pak, apinya sudah padam. Kalau kami masih jauh, kami akan balik kanan. Tapi kalau kita sudah dekat, kami akan terus untuk melakukan pendataan. Didata yang terbakar apa, pemiliknya siapa, terus kemudian penyebabnya dari apa. Apa sih tujuannya data ini? Data ini ketujuannya adalah ketika misal ada kebakaran, yang ikut terbakar adalah aset-aset penting kayak surat tanah, BPKB dan lain-lain ini, maka ketika dia ikut benar-benar ini ikut terbakar, ketika jenengan mau ngurusin lagi kan pasti ditanya, surat tanah ini hilang nanti. Ketika jenengan bilang terbakar Pak, maka yang dilakukan adalah surat dari damkar.
yang menyebutkan bahwa misalkan dari Pak A gitu, rumahnya terbakar pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu sebagai bukti bahwa benar-benar rumahnya terbakar. Makanya ketika sudah padam Pak, ketika damkar masih terus datang, itu tujuannya adalah untuk sebagai data. Dan satu hal lagi yang mungkin ini biasanya salah kaprah Pak, karena informasi yang salah. Ketika ada emergency ini bisa terjadi kebakaran dan non kebakaran, itu manggil damkar itu 0 rupiah, mboten bayar untuk emergency. Jadi ketika ana kobongan ana tanggane kate nelpono, lah golek sing telepon aku pas teko aku malah bayar, kan seperti itu ya. Ketika damkar datang itu kita tidak memungut biaya apapun untuk kegiatan emergency. Yang dimaksud emergency ini ketika ada kebakaran dan non kebakaran. Non kebakaran ini adalah adanya ancaman buat manusia. Sebagai contoh, ada ular yang masuk rumah, kemudian yang punya rumah takut untuk menghalau, maka ini telepon wonten damkar, karena tim kami juga sudah dibekali dengan pelatihan untuk penanganan satwa liar. Ada tawon, tapi nggih tawon sing ten lingkungan perumahan, bukan tawon sing ten alas lho Pak. Tawon biasanya ada tawon das Pak. Nek tawon watu masih mboten sama teleponan kecaman untuk dhewe ya. Kemudian sesuai dengan judulnya adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Jadi kami pun di damkar itu ada beberapa pemetaan wilayah-wilayah yang ada zona merah, ada zona kuning, dan ada zona hijau. Jadi kalau ketika saya menyebut zona merah, pasti kalau di Malang Selatan itu munculnya Pindad Pak, di Duren. Di situ ada aset negara. Sing kalau kiamat lek bayangkan lek sampai Pindad kobongan ini ya apa ya. Kemudian kami itu di damkar, selain damkar kami punya binaan di kami itu adalah Redcar, relawan kebakaran. Teman-teman Redcar ini kita rekrut itu dari biasanya dari anak-anak muda yang banyak peduli tentang hal-hal kemanusiaan seperti ini. Jadi Redcar itu bukan yang kita rekrut untuk ikut madamkan api, bukan. Cuma sebagai penyambung damkar pada masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Jadi kalau yang di Malang Selatan ini masih baru yang ada masuk itu dari Kalipare Ibu. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang baru, istilahnya baru kita rekrut. Rencananya ini akan di wilayah Malang Selatan ini akan kami perbanyak. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan. Kemudian termasuk salah satunya adalah ketika terjadi hal-hal emergensi, mereka ini bisa dihubungi dalam bentuk, karena mereka akan istilahnya akan menjadi penyambung. Kalau ada kebahayaan ini kemana yang harus dihubungi. Mereka ini rata-rata teman-teman Redcar yang sudah di kampung kami adalah awalnya dulu adalah relawan-relawan ambulan Mbak Babin. Jadi ketika biasanya teman-teman ini ngawal ambulan, suntung dalan terus jalan ambulan. Suatu saat terjadi kebakaran di Krebet, mereka tuh ngikut saya ngawal ngarepe damkar. Setelah selesai kita ajak sharing, Mas, lek ambulan saman kawal gak popo, tapi lek damkar tolong ojo ya, soalnya aku lek kepepet tak tobrukno biasa. Kan ngoten gak? Karena apa? Damkar berangkat itu bukan ugal-ugalan Pak. Kita memang dituntut untuk segera hadir. Jadi kita kuncung di jalan itu ketika kita berangkat, wis mulai ya wis santai, nggak walaupun rotarinya nyala, sirine nyala, kita nggak kebut-kebutan. Karena apa? Ketika kita berangkat di situ ada satu nyawa yang terancam. Terus kedua adalah aset-aset yang terancam. Misalnya kerugian yang lebih besar ketika kita tidak datang. Makanya ada nomor-nomor penting di damkar itu yang wajib dengan punya, bukan hanya damkar, tapi nomor-nomor penting kayak dari damkar, terus kemudian ambulan,
ketika ada kebencanaan, ada kegawat daruratan di sekitar kita, jenengan bisa cepat-cepat untuk mencari pertolongan. Kalau damkar, makanya ketika api masih kecil jenengan telepon. Ketika jenengan punya APAR seperti ini, maka dengan harapan ketika hari ini kita belajar bareng tentang APAR ini, jenengan nanti bisa tahu cara penggunaannya. Jadi APAR ini ada macam-macam Pak. Ini adalah APAR yang jenisnya depowder, powder. Depowder ini dia efektif di kebakaran kelas A, B, dan C. Dia efektif di kebakaran dimanapun, di luar ruangan, di dalam ruangan, dan kebakaran apapun. Dia sangat efektif. Tapi ada minusnya juga. Alat ini adalah sekali pakai. Ketika jenengan punya, mboten asal tambah dolina tak jajal, tak pernah editik ae. Metune ya opo kan ngoten nah. Ketika jenengan pukul terus ini keluar serbuknya, walaupun sedikit, jenengan jarakan mawon setengah jam pun mboten ngangkat di damel. Karena apa? Gas pendorongnya sudah habis. Kemudian ada jenis gas. Ini istilahnya adalah CF21. Ini biasanya yang punya adalah pabrik-pabrik yang di situ banyak material kayak oli. Jadi seperti itu. Dia efektif di kebakaran yang jenis-jenis oli ya BBM seperti CF21. Kemudian ada dosa. Dosa itu bahan dasarnya air yang dikasih bahan kimia. Kayak jenengan semprotaken metode niku untuk. Nah, niku efektif damel kebakaran minyak. Karena nopo lek minyak jenengan damel powder niki kadang lek mangki kan kita damel apa pakai air yang dikasih oleh BBM. Tapi itu ketika apinya belum begitu besar. Tapi lek minyaknya banyak, ini juga ada keterbatasan. Kan ngoten. Tapi ini efektif ketika kebakarnya dalam tahap awal. Kemudian yang satu lagi adalah CO. CO ini biasanya dibuat di ruangan-ruangan yang banyak barang-barang elektronik, kayak di kantor yang banyak komputernya. Kalau di rumah sakit biasanya ditaruh di IGD Bu. Karena kalau yang CO itu ketika disemprotkan tidak menimbulkan kotor, tapi kalau ini menimbulkan kotor. Dan dari macam-macam alat itu yang paling mahal adalah yang CO. Dia mahal, penggunaannya juga agak sulit, tapi dia efektif ketika untuk membackup kebakaran di barang-barang elektronik ataupun kayak kalau di apotek itu buat melindungi obat ketika terjadi kebakaran. Karena apa? Dia tidak merusak. Kalau ini jangan semprotaken, rusuh. Karena apa? Bentuknya adalah powder. Tapi ini adalah termasuk yang paling murah dalam hal seperti itu, tapi efektif. Jadi seperti tergantung dari racun api yang ada di dalam tabung ini. Ini macam-macam Pak. Ini adalah handle-nya. Pakai jangan harus mengetahui bagian-bagiannya. Ini adalah handle-nya. Nanti bukan dari bawah ditarik ke atas, tapi dari atas ditorong ke bawah untuk penggunaannya. Kemudian ada pin pengaman. Ini pin pengaman untuk mengamankan. Ketika ini nggak ada pin pengaman, jangan pegang pasti dia akan nyemprot. Terus kemudian ada manometer ini. Ini gunanya adalah untuk mengetahui APAR ini masih ready atau tidak. Ketika di sini kan ada warna merah sama warna hijau. Jika dia di warna hijau, alat ini dalam keadaan ready atau siap digunakan. Jika dia merah ke arah kanan, itu berarti dia over tekanan. Itu menandakan biasanya di dalam ini powdernya gumpal atau beku, maka gasnya akan terdorong ke atas. Jika dia di sebelah kanan, itu kalau digunakan yang keluar cuma angin saja, powdernya nggak ngikut. Tapi ketika pandomnya ini ke arah merah yang kiri, itu dia lost tekanan, tekanannya hilang. Entah karena silnya ini bocor atau habis pernah dicoba. Tinggal dilihat, kalau habis dicoba pasti powdernya ada di ujungnya ini. Kemudian ini adalah hose atau selang, gunanya adalah untuk mengarahkan. Jadi seperti ini. Dan harapan nanti kalau jenengan habis latihan
setidaknya sama jenengan tahu lah cara penggunaannya. Karena jenengan dimanapun, misalkan jenengan kok dilalah nang mall, jadi seperti itu, dan ada kebakaran di situ, jenengan kok dekat dengan alat ini, ambil dan gunakan, itu boleh. Nggak harus yang punya mall, nggak harus security-nya, jadi seperti itu. Ketika jenengan tahu cara penggunaannya, ada kebakaran dimanapun, ambil dan gunakan. Saya itu dulu pernah ada kebakaran, Pak. Jadi ketika kami datang itu sudah padam, dan saya tahu di bawah itu ada ampar gini 2 habis dipakai. Pak, sing gawe ampar iki sapa? Aku, Pak, sing gawe anu. Sampeyan bisa menggunakannya. Loh, sampeyan lali ta? Aku ben latih sampean. Loh, nggih ta lho. Makanya habis dari pelatihan itu tahu cara penggunaannya. Dan waktu terjadi kebakaran itu orangnya ngambil di kantor desa, Bu. Jadi tahu kalau di desa itu ada ampar, karena jaraknya yang nggak begitu jauh, ada kebakaran, dia lari ke desa dan ngambil ampar itu untuk memadamkan kebakaran di dekat rumahnya. Dan itu berhasil. Karena kalau di Damkar itu kami punya semacam diagram. Ada diagram tentang kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Pada titik pertama adalah kerugian kecil, titik kedua kerugian menengah, titik ketiga adalah kerugian yang besar, dan titik terakhir adalah kerugian yang sangat besar. Yang kerugian kecil ada ini ketika ada kebakaran, jenengan sudah padamkan dengan mandiri. Jadi seperti itu. Terus kedua, kerugian yang sangat besar, yaitu ketika ini terjadi biasanya di gedung-gedung, ketika tidak mampu dipadamkan oleh ampar maupun tradisional, itu menggunakan sistem. Sama pernah nggak ke rumah sakit yang ada merah-merah pilar segini? Itu adalah hidran. Hidran itu ini adalah yang digunakan oleh tim pemadam ketika mau memadamkan api. Hidran, biasanya hidran ada kotaknya. Lah kotaknya yang di kotak ini isinya adalah selang sama nozzle atau ujung selang untuk memancar. Ini yang boleh menggunakan adalah orang-orang yang sudah latihan hidran. Karena apa? Hidran itu kalau jenengan pegang dengan 2 orang, tekanan di atas 5 bar geblak, Pak. Betul. Mas Ari ini kalau ketika Mas Ari ini di fighter itu kita nunggu komandonya dia ketika di depan. Jadi sing operator mobil ngenteni jaluk tambah tekanan apa tidak. Karena ketika baru pertama keluar dari mobil damkar itu sudah 5 bar setengah. Jadi nanti ada 2 tipe, Pak. Ada kenapa saya bawa tong? Ada tong 2, nanti kita buat ada 2 tipe, Pak. Tembriki pados toyo damelan sakit nggih. Nggih. Nanti kita menggunakan media air yang kita kasih BBM. Nanti yang pertama kita menggunakan alat-alat tradisional. Lek di omai gano apar, ono keobangan apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama ketika kebakaran ini yang sering terjadi, pernah nggak jenengan masak pas goreng minyaknya kepanasan lah terbakar. Ini jangan sekali-kali digoyang kali air. Kayak digoyang kali air, pasti dia akan semakin besar. Bisa pakai air, tapi syaratnya dikasih sabun cuci piring. Gih, ketika jenengan kasih sabun cuci piring, ketika jenengan siramaken ten wajah di sekobong, dia akan mati dengan cepat. Karena apa? Dosanya inilah yang menutup lapisan minyaknya ini. Terus kemudian ketika terjadi kebakaran di panel listrik, ini nggak boleh pakai yang ada medianya ada air. Sagete di gebyok kan ngoten ya, digebyok. Terus kemudian kain apa sih yang bisa digunakan ketika ada kebakaran yang di wajan seperti itu misalnya? Adalah kain apa saja asalkan kainnya dibasahi. Kemudian jika kebakarannya ada lewat LPG itu bisa. Jadi seperti itu kita tutup pakai kain yang dibasahi. Jadi seperti itu. Nanti di situ ada karugoni
monggo sing wis kulino-kulinan geni ya wis dianggap tulinan. Yang belum begitu paham dengan kita main api, nanti akan kami contohi dulu, kita baru belajar. Fungsi dari kain goni ini adalah dia sebagai penutup untuk oksigen, biar oksigennya terputus. Jadi seperti itu. Istilahnya ketika oksigennya sudah tidak ada, maka dia akan padam dengan sendirinya. Maka kemudian nanti juga ada apar dimanfaatkan untuk benar-benar belajar. Jadi ketika api kita harus mendekat ke apinya, tapi ketika menggunakan apar kita perlu jarak 3 meter dari api. Itu sudah bisa padam. Baik apinya di bawah atau apinya di atas. Nanti ada metodenya masing-masing. Ketika apinya di bawah, jangan semprotakan dari ujung api. Semprotakan kemudian disapukan seperti ini sampai ke titik apinya. Tapi ketika apinya di atas, gimana caranya? Sapukan dari salah satu sisi. Diambil tugi dengan kenging, tugi kiwa kenging, disempurnakan perlahan seperti ini. Maka dia nanti akan padam dengan sendirinya. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan apar? Yang pertama adalah ketika menggunakan apar, yang penting jangan tidak boleh panik. Kalau panik, yang panik terus gagal semuanya seperti itu. Yang pertama adalah dengan memegang leher dari tabungnya. Sakit digunakan lihat tangan dengan, tapi kalau lepas biasanya pegang dengan tangan kiri dan kemudian tarik pinnya. Tarik, apa diputer, dia akan putus. Kemudian setelah itu ambil selangnya, pegang di ujungnya. Terus kemudian baru tes tekanan, dipukul Pak. Kalau fungsinya apa sih tes tekanan ini? Jangan tahu alatnya ini berfungsi apa atau tidak. Kemudian baru bawa ke api dan disemprotkan. Ada satu hal lagi penting Pak, ini sering terlupa seperti itu. Ketika jenengan tes tekanan, usahakan jaraknya adalah 1 lengan. Nggak boleh dekat. Karena apa? Ketika jenengan tes tekanan sini, takutnya adalah gagal di alatnya. Ininya lepas. Karena di dalam ini ada tekanan 15 bar, maka dia akan lepas. Kemana lepasnya? Di janggut sampean. Kemudian ketika mendekati, bawahnya adalah dari bawah seperti ini. Dan ini ditekan seperti ini. Bukan dari atas terus kemudian bawah ini diangkat, bukan, tapi ini terus kemudian ditekan. Ojo kaget, ya. Pasti akan keluar powdernya. Dan itulah nanti jenengan bisa bedakan ketika tradisional jenengan menggunakan asalkan aman ya aman, tapi ketika ini keamanannya lebih tinggi karena apa? Jenengan tidak mendekat ke api. Kemudian ketika kita menggunakan karung goni, yang kita gunakan adalah ini bisa handuk, bisa apa? Ya ngapunten Pak, di 10 lagi latihan gitu, lompat-lompat. Kita megangnya pun nggak boleh asal megang. Megangnya adalah dengan seperti itu. Megangnya adalah ibu jarinya di luar, kemudian diputar. Gunanya apa? Lengan jenengan terlindung. Jadi seperti ini. Dan kemudian muka harus tetap tertutupi. Caranya mendekat adalah dengan kita melihat dari samping. Dan tidak boleh melawan arah angin. Lek angine arah mriko nggih saking belakange api. Jangan tak jajas tok ngarepe. Iso ora ilang alise. Ayo brengose ilang. Sama pun dengan alat ini. Apar ini ketika di luar ruangan menggunakannya harus membelakangi arah angin. Beda kalau jenengan sudah apinya besar, kalau damkar gas gak peduli arah angin. Pasti ngedep arah angin ya lek memang aksesnya ada di situ saja ya tetap dilawan. Karena di alat damkar itu sudah kita sudah terlindungi macam-macam alatnya. Makanya beda kalau kita gunakan ada yang langsung bisa ke titik api, ada yang bisa membuat tabir dari air berbentuk payung. Itu gunanya adalah untuk melindungi petugas damkar, jadi seperti itu. Karena kita nggak tahu Pak,
ada api di sana, tengah-tengahnya nyemprot, anginnya pada balik ini. Lek kata Melayu yo, masuk kata Melayu kan seperti itu. Maka ketika itu kita oper dalam bentuk spray, maka dia akan membentuk pelindung. Maka apinya tidak akan bisa mengenai petugas, jadi seperti itu. Tapi kalau penggunaan apar harus membelakangi arah angin. Dan pun capek kan ini? Nggak pun capek, praktek mawon. Jadi harapannya nanti dengan khususnya di desa Bu, disosialisasikan kepada masyarakat untuk nomor-nomor emergency, terutama nomornya damkar untuk karena hari ini topiknya adalah tentang pemadam kebakaran. Jadi ketika nomor itu ada nomor yang nomor telepon kantor, ada yang call center. Yang call center itu bentuknya nomor WA. Mungkin nomor call center itu ketika jenengan telepon ke nomor kantor, ketika ada kebakaran tetap saja kita minta nomor yang ada WA-nya. Itu di sana untuk apa? Biar mudah kesasar. Kita minta Sherlock sama foto objek yang terbakar. Laposnya damkar diceluk kon madam kok sih kalau jaluk foto aja kan. Itu adalah fungsinya ketika jenengan kirim foto, kita tahu yang terbakar apa, seberapa besar. Maka ketika kebakarannya kecil, gak mungkin kita mengirim 5 mobil damkar, kita kirim 1 atau 2. Tapi kalau kebakarannya gede Pak, cukup banget kemarin dampet, gak mungkin kita kirim 1 atau 2, maka kita kirim 5. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya adalah foto adalah itu. Kemudian Sherlock cek boten babas, boten kesasar. Karena babas dan kesasar ya dulu Pak, ketika masih belum ada Sherlock seperti apa, sering kita yang terus iring-iringan di jalan, sing loro ngarep menggok, sing siji mburi karena telat babas ae. Arep nongkrongan dudul karakates. Sampai wis mari kok nandi sing siji mang. Ditelepon. Nanti dilaku meneng karakates sih. Karena seperti itu, ketika ada Sherlock dari semua unit pegang Sherlock kan jadi tahu kan, jadi seperti itu. Kadang kita berangkat 2 unit, kemudian 2 unit nggak mampu, telepon lagi ke kantor. Kurang nih 2 unit, tambahan 2 unit dan begitu. Berangkat lagi nyusul. Kalau sudah ada Sherlocknya kan pasti enak, jadi seperti itu. Maka nomor-nomor itu mungkin bisa dibuatkan stiker, bisa ditempel ke atau di pos-pos kamling. Syukur-syukur setiap rumah ada stikernya, kecil-kecil mawon wis, nomor-nomor penting khususnya dari potensi Linmas, kemudian Pak RT, Pak RW ini setidaknya harus punya nomor-nomor penting itu. Maka ketika ada kebahayaan di lingkungan harus menghubungi kemana. Monggo sakit dibantu untuk isi air nanti sebelum kita untuk praktek. Secara safety adalah yang seperti ini, kemudian diputar nyata, kan aman benar. Sebagai ngedak, itu pun ngeten, ini kelompok dengan dia. Lalu tinggi-tinggi dari samping ke kiri kita memberakangi api. Kemudian ketika mendekat, usahakan kon ini ngibutin kedaian ngeten, lek kedaian ini makanya mau cukup. Dia mau kedukur, makanya ini sakit prosok ke dia. Silakan sekian pergerakan pas. Nah, makanya caranya adalah yang seperti ini. Kaki setunggal tengah jengketan kuda-kuda gitu. Terus kita pakai gitu. Nek mangke pun medal asap warna putih, itu mempertanda bahwa apinya sudah rambutnya berita. Alis si santai gitu. Contoh yang bener ini ya. Nah, lihat contoh. Terus jenengan berasal papak ini. Yang tadi pakai mandate pun tetap dengan cara yang sama. Dikawateraken tapi yang begini. Tidak perlu dipedut mawon, enak yang begini dia selamat dengan. Tetap dengan cara yang sama.
Gayane. Dari api kok. Kedisan. Monggo, tenan. Kenapa sih kok nggak boleh kaki dua-dua gitu aja ya? Makanya kelihatan. Kita perlihatkan pedundalakan ya. Tapi kalau sudah keluar asap warna putih, lilinnya sudah mati. Tapi kalau asapnya masih hitam, itu masih nyala. Ayo Mami. Udah begitu, tambahin. Ini segede. Ini turane beda ya. Ngocok nih. Semua udah barak lagi. Ayo. Oke, bosnya snapshot yuk. Snapshot lagi soalnya. Kaki kiri dulu. Panas lah. Jadi ketika dia mau ternyata apar, tapi misalkan kebakaran malah yang apa kamu menggunakan air, nah air ini dengan campuri sabun sabun santai, sabun nopo, itu ketika dengan siramakan itu mati dengan sendiri. Monggo, ada yang mau ngambil? Kopi dulu ya Pak. Dalam? Oke, masuk keluar sudah. Yang penting pamonge praktek semua praktek. Ini kamu pondok sawah ya. Aduh. Oh, ndajal apa men? Kowe RT lho. Sing duwe pondok-pondok sing nggih praktek lho dibuang wong. Ya par. Lah iki ya dadan. Jajal sawah niku. Heeh. Cari uang. Apa? Orang sih pasai. Ayo. Was. Mbah, Bu. Yang benar. Maka ketika niki boten jenengan tes riyen, kenapa harus dites? Kenapa harus tes tekanan? Terus kenapa harus dari jarak 3 meter atau 2 meter dari atas dulu? Tidak langsung titik api. Kalau langsung ke titik api, nanti apinya tidak malah padam, malah semakin besar. Ayo siapa nih? Oh iya. Dewi. Pinggirin nanti. Pinggirin terus. Pertama adalah pegang itu niki, ya. Iya. Ini Pak. Oke. Niki, terus kemudian ditarik. Kan pun lepas niki. Oh iya. Ngapunten niki rada anu, ya. Kemudian tes tekanan. Lagi. Dan niki adalah yang kedua adalah pertama adalah gas. Maka ketika kita caranya salah, langsung ke titik api. Nggak padam, tapi malah besar. Kalau dari jarak 2 meter dari meter dari atasnya ke bawah langsung padam. Malah jauh ya. Ini Pak ya. Ini selain ini. Sekali pakai soalnya.
Langsung. Begitu kemauan pun langsung cuman pucuknya buka ya. Niki. Pergi pun, pun. Wes. Kenapa kok harus ditekan di ujung? Biar terarah. Ini mau iso ngomong. Iya. Iso balik mriki barangan ngoten ta. Iya. Pun Monggo. Monggo niki. Tarik iki kanan narik. Iki ditarik atau diputer? Oke, pun sampai pedot. Pun tarik pun. Belum putus. Nah, pun. Kemudian ini ambil. Lalu ditek nih. Arah atas. Pun, ambil. Nah, pun jenengan arahkan pun begini. Pun, tekan. Tekan ujungnya. Oke, Ayo, aku tak nyoba ya. Bin. Pak Babin sih. Iya, Pak Babin. Enggak ini mainan baru. Kurang barak kan. Tembak. Ada dua macam praktek, yaitu tipe tradisional dengan menggunakan kain, dan yang kedua adalah menggunakan apar. Jadi jangan bisa membedakan. Kalau menggunakan apar, jangan buat usaha ngecek dari jarak. Kalau Bung Ades bilang tadi, apa harus 3 meter kan, benar. 3 meter itu adalah ketika kita di luar ruangan. Kita bisa 3 meter, bisa mendekat ke 2 meter karena di luar ruangan karena terpengaruh oleh angin. Tapi kalau di dalam ruangan bisa saking jarak 5 meter bisa 4 meter bisa karena apa? Kalau ketika di dalam ruangan itu tidak ada hembusan angin, kan bisa juga tidak melulu apinya ada di bawah, tapi ada kalau kita konsep listrik di panel listrik ada apinya juga di atas. Maka ketika dengan menggunakan tak mungkin kan dari jarak 3 meter ke kangelan ya dari 4 meter, asalkan aparnya bisa nyampe ke apinya, maka api itu akan dengan padam seperti itu. Karena di dalam tabung apar ini sebetulnya itu ada istilahnya kalau kami menyebut adalah racun api. Dan kenapa ada masa expirednya? Itu expirednya adalah 2 tahun. Karena apa? Ketika sudah masuk 2 tahun, itu kadar kemampuannya untuk memadamkan api itu sudah menurun. Yang seharusnya dengan sekali tekan langsung padam, tapi kalau sudah lebih 3 tahun dia tidak kunjung padam. Karena apa? Sudah
kemampuan untuk memadamkan api sudah menurun. Maka tadi sebenarnya sudah bisa memakaikan, mudah-mudahan walaupun alatnya cuma 4 tapi sebenarnya sudah mencoba semuanya. Jadi istilahnya jenengan pun bukan angen-angen iki alatnya opo masuk kan hubungan dan calon ayo opo kan gitu ya. Dan kemudian pertama adalah jangan panik, tidak boleh panik. Kalau panik jenengan jelas kangelan. Kangelan apa? Kadang dicekel loro karone itu debu atau pining betul sakit ucul. Terus kemudian ketika dekat apinya ada api terus itu apa sih? Maka ketika melakukan proses pemadaman itu kesuksesannya dipengaruhi 2 unsur, 2 faktor. Faktor yang pertama adalah alat jenengan ready, bisa digunakan dengan baik. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah penggunanya tahu caranya. Nek jangan belum tahu caranya, itu apa ya? Itu baiknya dulu, begini. Ini betul padang itu apa kedengaran gitu lah. Seperti itu. Ini pernah terjadi Bu, pengalaman sebuah perusahaan ini karena jarang latihan di perusahaan ini skalanya besar, jarang latihan, tapi karena ada kebakaran besar, maka sekarang tuh 6 bulan sekali minta latihan. Karena apa? Ini perusahaan di Lawang. Kalau jenengan tumbas Kopisah Sepang itu ya, bagusnya yang produksi itu Primapek Lawang itu perusahaan punya orang Itali. Alatnya canggih, damkar nggak tuh, canggih-canggihnya. Sama gini ketika saya inspeksi ke sana, seandainya damkar betul-betul alat ini lah ya, istimewa. Mereka sudah punya alatnya yang canggih-canggih itu, tapi karena jarang latihan, enak hubungan gede di layu, alatnya di jarno. Enggak, saya itu Pak. Akhirnya ketika kami datang saya gini kan, Pak, ini mau mesin foamnya ini sudah kosong apa sudah dipakai? 4-4-nya belum terpakai Pak. Kenapa? Takut Pak. Kebakaran sudah besar, kami datang 30 menit kemudian mati karena apa? Kita pakai alatnya mereka yang canggih. Jadi seperti itu. Maka sama dengan apar seperti ini, jenengan punya apar tapi tidak tahu cara penggunaannya, terus bingung. Terus kemudian tadi banyak yang tanya, apa bisa diisi ulang sakit seperti itu. Oke, kalau jenengan tidak tahu tempat isi ulang sakit akan gula terus bentuk pakai gula bantungan seperti itu. Jadi apar yang jenis powder ini sekali pakai, beda dengan yang jenis CF21 atau dengan CO. Kalau CO ini jenengan pakai 25%, masih ada 25%. Dengan lepas taruh lagi dia masih bisa digunakan. Tapi kalau jenis CO ini harganya 4 kali lipat. Misalkan ini harganya barunya sekitar 600, itu ya bisa sampai hampir 3 juta. Jadi seperti itu. Isinya pun sama, isi ulangnya juga 3 kali lipat seperti itu. Dan tempat pengisiannya yang ada di sini cuma ada di daerah Blimbing, di situ aja. Dan kemudian dengan pertemuan kita ini mudah-mudahan ini memberi manfaat Bu, Bapak semua memberi manfaat, dan istilahnya kita sudah punya gambaran. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau nomor teleponnya di Mas Panji sudah ada, jadi itu nomor WA yang bisa dihubungi, tapi untuk tangan unsur Pak ketika jenengan tanya ke sana yang ada kaitannya dengan apar, monggo jenengan WA untuk semua nomor mungkin ketika siang hari saya mungkin yang akan menjawab karena kalau kantorin namun siang karena kalau betul piket yang piket adalah Mas Ari ini. Terus kalau di sekretariat jadi masuk Pak siang saja, kalau malam teman-teman yang piket. Dan damkar itu sama dengan Bapak dari TNI 24 jam siap sedia. 26 Pak ya? Oke, ditambah 26. Kok 27 pun teman. Misalnya kan satu rumah itu sudah kobong, terus ini cuma kecil gini apa mencukupi? Jelas mencukupi Bu. Maka ini adalah ketika api itu masih belum besar. Ya, api itu masih belum besar maka digunakan apar. Ketika apinya sudah besar, mau nggak mau kita pakai media air karena untuk cooling itu sendiri. Dan kalau sudah besar guys, mungkin itu sudah ranahnya damkar, jadi seperti itu. Jadi apar ini dan penggunaan alat tradisional tadi adalah kita mengantisipasi kebakaran ketika itu masih tahapnya kecil, tahapnya awal.
Maka ketika ada api misalkan ada di 3 meter persegi gini, dengan pakai apar ini masih mampu. Tapi ketika sudah banyak, sudah meluas, otomatis ini alat ini tidak akan mengcover. Kecuali alat-alat dengan banyak kan seperti itu. Karena apar ini yang paling kecil Pak, itu biasanya buat di mobil. Itu kalau kami menyarankan dengan punya apar yang jenis kayak sebutannya baygon, yang nggak ada selangnya, itu lebih baik diganti aja. Diganti yang minimal seperti ini 2 kilo. Karena seperti ini, ketika yang terbakar di kap mobil, terus di situ tidak ada selangnya, terus sama mau masukkan fodernya ke dalam gimana? Sedangkan kapnya cuma bisa buka sedikit barang. Kan jadi kan pasti ngintip-ngintip seperti itu kalau di dalam. Tapi kalau dengan ada nozzle yang seperti ini, itu bisa dengan masukkan terus dengan tekan, tanpa dengan mengintip, kan seperti itu. Terus kemudian apar itu paling besar adalah 16 kilo apar alat pemadaman yang bisa dijinjing oleh 1 orang. Itu paling besar adalah 16 kilo. Tapi di atas itu biasanya kalau jenengan di pom ada yang pakai roda. Roda ini sudah bukan apar lagi tapi apap, alat pemadam api berat. Jadi ini paling kecil itu 20 kilo, bisa sampai 100 kilo. Ini kalau yang sudah apap ini itu penggunaannya adalah 2 orang. Karena apa? Ini nanti didorong, kemudian selangnya itu panjang dan harus 2 orang, tidak mungkin di bawah sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang di pom jenengan lihat, terus kemudian ada lagi ketika jenengan di pom, yang ada cuma di pom aja sekarang. Di pom dia aparnya tidak pakai ini pressure gauge atau manometer ini, tidak pakai ini. Nggak ada. Jadi gimana cara mengetahui bahwa itu bisa digunakan atau tidak? Maka apar yang tidak ada ininya itu biasanya kalau ketika powder dia jenisnya cartridge, lehernya ini besar. Cartridge itu jenisnya kalau jenengan ada yang punya senapan angin nggak yang ada tabungnya gitu. Kan isinya itu angin, tapi itu isinya gas. Dia ada di dalam tabung ini. Jadi ada tabung di dalam tabung. Nah, kemudian powdernya ada di bawah ini. Jadi dia di dalam tabung, di luar cartridge itu tidak ada tekanan. Dia baru bisa digunakan ketika cartridge-nya ini dilubangkan pakai handle ini. Ketika ditekan gas gini, maka cartridge-nya akan berlubang. Gas yang ada di dalam dia akan mencampur dengan satu powder yang ada di dalam tabung, baru bisa digunakan. Kalau itu asalkan cartridge-nya tidak bocor dan perawatannya rutin, alatnya itu bisa maksimal, tapi kelemahannya kita tidak bisa mengontrol. Jadi seperti itu. Kemudian aku udah apa di kantor, aku daftar di omong. Gimana sih cara merawatnya agar apar ini bisa maksimal sampai masa aktifnya? Itu dengan cara merawat. Merawatnya adalah dengan cara bolak-balik seperti itu. Karena ini bentuknya powder, jenengan akan merasakan seperti pasir. Dia turun seperti. Ketika sudah turun, balik lagi. Seperti itu. Sekali saja sudah cukup. Minimal 1 bulan sekali diperawatkan dengan cara dibalik seperti ini. Terus kemudian cara meletakkan aparnya. Apar itu diletakkan paling rendah 15 cm dari lantai, paling tinggi 120. Kalau 120 sampai tengah ya. Itu agak berkurang ini. Kemudian bila tempat pulau itu nggak mendepi gampang. Kayak bapak-bapak sing mungkin kurang nggak nyampe kan sulit. Terus kemudian naruhnya adalah yang mudah dilihat. Biasanya apar ini bisa ditaruh di luar ruangan, di luar pintu. Tujuannya apa? Ketika ada kebakaran di lokasi yang dekat itu, jam berapapun jenengan bisa ngambil. Tapi ini biasanya yang ada penjaganya. Tapi kalau nggak ada penjaganya, taruh aja di dalam yang dekat itu nggak masalah, atau dekat dengan jendela. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada di rumah sakit atau mana yang ada boxnya, ada kacanya. Ini ketika ada kebakaran, jangan nunggu Pak kunci ini boxnya kan nanti, pecahkan aja kacanya, nggak apa-apa. Itu tidak akan ada mempermasalahkan. Karena apa? Memang caranya seperti itu, dipecah kacanya baru diambil aparnya. Jadi dengan harapan ke depan jangan sudah punya gambaran. Misalkan ada apar ini fungsinya seperti apa.
Jadi mungkin dari kami, dari Damkar Pemalang, itu Bu, Bapak-Bapak semua, mohon maaf tadi saya terlambat, ngapunten saestu nggih. Jadi mudah-mudahan kita tetap silaturahmi dan kita dijauhkan dari musibah dan bahaya kebakaran. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Brahma Jaya. Sumeru Jaya Jaya Jaya. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shit.